Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pelajaran kita Fawaidul Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim. 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-19, dan mudah-mudahan kita bisa selesai dua pertemuan lagi, karena kita sudah masuk faedah yang ke-40 dari 50 faedah yang disebutkan. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang ke-20 nanti kita bisa menyelesaikan risalah ini biiznillah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-faidatu al-hadiyatu wal-arba'un. Kita masuk pada faedah yang ke 41. Qala al-imanu bismillahi al-latifi wal khabiri wa huma ismani takarrara wuruduhuma mujtami'aini fi iddati ayatin minal Qur'anil Karim. Beriman pada dua nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Latif yang maha lembut, wal Khabir yang maha mengetahui. Dan keduanya adalah dua nama yang sering berulang penyebutannya secara bersamaan pada banyak ayat ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita pada pembahasan ayat dari surat Luqman, yaitu ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala firman, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai Ananda, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, baik dia berada di batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah
Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Latifun Khabir. Al-Latiful Khabir. Innallaha huwal Latiful Khabir. Innallaha Latifun Khabir. Sungguhnya Allah Maha Latif, Maha lembut, Maha halus, Khabir, dan Maha mengetahui, Maha teliti. Wasmul Khabir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, yarji'u fi madlulihi ila al-ilmi bil umuri al-khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi was sighar. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir itu maknanya kembali kepada ya, al-ilmu, zat yang mengetahui terhadap umur-umur atau perkara-perkara yang khafiyah, yang samar, yang tersembunyi. Allati hiya fi ghayatil lutfi was sighar. Yang perkara-perkara yang betul-betul kecil, betul-betul halus dan kecil. Ya. Wa fi ghayatil khafa, betul-betul tersembunyi. Ya, ini Al-Khabir menunjukkan makna demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, atau di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Al-Alim, ya, Maha mengetahui seluruh perkara, baik yang halus ataupun yang jelas, baik yang samar-samar atau yang tampak terang benderang. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini lebih khusus menunjukkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang sangat samar, sangat kecil, sangat halus, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala min babin aula wa akhra ilmuhu bil-zawahiri wal jaliyat. Maka ya, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pada perkara-perkara yang sangat samar, sangat halus dan sangat kecil, ya, maka terlebih lagi perkara-perkara yang terang dan jelas, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ismul latif falahu ma'nayan. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, di situ terdapat dua makna. Ahaduhuma bimakna Al-Khabir. Yang pertama, Al-Latif maknanya adalah Al-Khabir. Yaitu apa? Maha mengetahui perkara-perkara yang kecil, yang tersembunyi, yang halus, dan lain sebagainya. Wal makna tsani alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Makna yang kedua dari nama Allah Al-Latif adalah yang dia menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita maslahat-maslahat kita dengan kelembutannya dan kebaikannya dari cara-cara yang tidak dirasakan oleh hamba-hambanya. Ya, ini banyak sekali contohnya. Ya, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan dunia kita selamat misalnya dari berbagai macam binatang buas atau binatang yang berbahaya, berbisa. Padahal ada mereka di sekeliling kita. Ya, bagaimana misalnya kita di dalam bertransportasi kita bisa selamat. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita tetap sehat. Ya. Padahal kalau kita tahu bahwasanya
bakteri virus itu sangat kecil dan jumlahnya bisa jutaan miliaran, tapi kenapa kita bisa tetap sehat? Maka ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami dan kita yakini. Ya, bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan sangat jelas, misalnya ya seorang yang nyaris saja dia tertabrak, nyaris saja dia kecelakaan, ya, dan ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia selamat. Ini adalah di antara lutfillah, kelembutan, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terkadang kita tidak menyadari bahwasanya ya kita ini senantiasa berada dalam afiat, dalam kesehatan dan keselamatan. Ya. Sementara kalau kita menghitung-hitung, banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar kita yang bisa mencelakakan kita. Tetapi dengan ya lutfihi wa ihsanihi dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya, kita bisa selamat walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Qala al-faidatu as-saniyatu wal arbaun. Faedah yang ke 42. Makanatus salati wa ahammiyatu iqamatiha wa tansi'atus sigar 'alal muhafadzah 'alaiha. Kedudukan salat dan pentingnya dan betapa pentingnya salat ini untuk ditegakkan dan didirikan. Kemudian tansi'atus sigar, mendidik anak-anak yang masih kecil agar mereka bisa menjaga salat mereka. Ya, berarti kita sudah masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Ya bunayya aqimis salah. Sahihnya di sini, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikanlah salat. Kapan kita memerintahkan anak kita untuk agar mereka mendirikan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingannya, yaitu ketika mereka berumur 7 tahun. Ya. Muru abna'akum bis salati fi sab'ah wadribuhum fil 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk salat pada saat mereka umur 7 tahun. Ini dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk latihan kita bimbing mereka, bisa kurang dari itu. Ya, tetapi ditakkid, ditegaskan umur 7 tahun. Ya, ketika sudah jalan umur 7 tahun, kita mulai biasakan dan tegaskan anak kita untuk salat. Ya. Dan ketika 10 tahun, ya berarti ada waktu jarak 3 tahun kita mendidik mereka. Setelah 10 tahun harusnya mereka sudah betul-betul, kalau didikan kita benar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah terbiasa untuk sholat. Ya. Tetapi seandainya selama 3 tahun sampai umur 10 tahun mereka masih sering lalai dengan sholatnya, maka Rasulullah SAW ya mengatakan boleh kita pukul mereka. Pukul dalam artian bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk memberikan pendidikan adab dan untuk menekankan bahwasanya sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, harusnya demikian. Jadi jangan sampai kita menekankan pentingnya perkara-perkara dunia, tapi lalai untuk menekankan pentingnya perkara akhirat kepada anak kita. Ya, seolah-olah ketika mereka kehilangan dunia mereka, itu adalah ya kehilangan segala-galanya. Tetapi ketika mereka lalai dari kewajiban mereka kepada Rabb mereka, kita bersikap biasa saja. Nasallallahu alaihi.
Qala fassalatu min a'dhamil wajibati wa ajalli al-fara'id allati iftaradaha Allahu ala ibadihi. Salat adalah di antara kewajiban-kewajiban yang paling besar, paling agung. Kewajiban yang paling mulia dan utama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wahya imaduddin, dan salat merupakan tiang-tiang agama wa akadu arkanihi, dan merupakan rukun Islam yang terkuat ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Wahya silah bainal abdi wa rabbih, salat merupakan penyambung antara seorang hamba dan Rabbnya. Wahya awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan salat adalah amalan pertama yang seorang hamba itu dihisab pada hari kiamat nanti. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya ikut baik. Kalau salatnya buruk, rusak, maka seluruh amalannya ikut rusak. Wahyal fariqatu bainal muslimi wal kafir. Dan salat juga merupakan pemisah, pembeda antara seorang muslim dan kafir. Fa iqamatuha iman, mendirikan salat adalah bentuk keimanan. Wa idha'atuha kufrun wa tughyan, sementara menyia-nyiakan salat adalah bentuk kekafiran dan kesewenang-wenangan. Fala dina liman la salata lahu wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Maka tidak ada agama bagi seorang yang tidak ada salat. Tidak ada salatnya, dia meninggalkan salat. Tidak ada bagian dia di dalam Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasyrihi. Barang siapa yang menjaga salat ini, maka dia akan memiliki cahaya di dalam hatinya, di wajahnya, di kuburnya, ketika dia dibangkitkan yaumil qiyamah. Wa kanat lahu najatan, dan salat ini adalah sebagai keselamatan untuknya pada hari kiamat, yaumil qiyamah. Wa husyira ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari para nabi, dari siddiq, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Wa man lam yuhafid 'alaiha, sementara yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nur, dia tidak memiliki cahaya, wala burhan, tidak memiliki bukti keimanannya, wala najatun yaumal qiyamah, tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf wal iyadu billah. Dan dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman serta Qarun serta Ubay bin Khalaf wal iyadu billah pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam. Tafilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.